Ketua Komisi 2 dari Partai Nasdem DPRD Kota Serang ingin berbincang-bincang perihal tentang Kota Serang dan layannya yang terkait dengan aktivitas beliau sebagai anggota legislatif di Kota Serang. Ya, Kang, mungkin lebih enaknya manggilnya Kakang aja kali ya. Ya, Kang Jumadi kan sudah 2 periode jadi anggota DPRD di Kota Serang. Gimana Kang jadi anggota DPRD? Alhamdulillah, ada enaknya, ada tidak enaknya. Tapi tergantung kita menikmatinya, ya kan? Karena yang namanya wakil rakyat itu, gitu kan, tumpuan masyarakat, di mana artinya aspirasi masyarakat juga harus diperjuangkan. Kadang-kadang ketika tidak terrealisasi, ya itulah tidak enaknya, gitu kan. Tapi ya artinya mau tidak mau, karena ini adalah berangkat dari keinginan dan kemudian aspirasi masyarakat, ya kita nikmati aja gitu kan. Nah, berawal dari satu periode atau periode pertama itu dulu di komisi berapa? Saya 2014 di tanggal 3 September dilantik, kemudian saya ditempatkan di Komisi 1 bidang pemerintahan, perizinan dan hukum. Kemudian di 2 tahun setengah masih di periode pertama saya di Komisi 4, posisi sebagai wakil ketua Komisi 4 bidang pembangunan dan infrastruktur. Itu periode yang pertama. Periode pertama. Untuk yang di periode kedua. Di periode kedua di bulan September tahun 2019 saya dipercaya oleh partai untuk menduduki anggota Komisi 3 bidang aset dan pendapatan. Alhamdulillah kemarin sudah rolling dari fraksi Nasdem, saya dipercaya untuk menduduki ketua Komisi 2 bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, paling banyak artinya intan kerja yang ada yang masuk di Komisi 2. Dan dengar-dengar Kang Jumadi ini secara kepartaian memperoleh suara paling tertinggi waktu itu. Alhamdulillah di periode pertama khususnya di Partai Nasdem ya. Di Partai Nasdem saya suara tertinggi, dan kemudian di 2019 pun saya tertinggi. Berarti 2 periode itu suara tertinggi? Suara tertinggi, 3.981 suara pribadi. Dan sekarang beliau aktif di sebagai ketua Komisi 2 yang membidangi tentang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan. Nah, dalam pendidikan ini kan untuk sejauh ini aktivitas Kang Jumadi untuk bagaimana mewakili rakyat berkaitan dengan pendidikan sudah sampai sejauh mana? Alhamdulillah saya menduduki ketua Komisi 2 ini barusan berjalan 3 bulan kan, 3 bulan. Pasca saya dilantik jadi ketua Komisi 2, saya rapat kerja dan saya kaget ketika melihat gaji guru honorer di Kota Serang ini masih jauh dari kata layak. Tapi alhamdulillah saya berjuang dengan teman-teman Komisi 2. Insya Allah di anggaran 2022 ini ada penambahan walaupun tidak besar. Kenapa? Keinginan kami artinya memperjuangkan teman-teman guru honorer itu maksimal, akan tetapi karena keterbatasan anggaran APBD Kota Serang yang masih kecil. Tapi insya Allah artinya sudah janji Pak Wali dan Pak Wakil, insya Allah tiap tahun itu akan ada penambahan. Belum layak itu berapa kalau boleh tahu nominalnya? Memang di situ kalau bukan honor ya, artinya istilahnya kededeh dari pemerintah kota, perhatian pemerintah kota terhadap guru honor. Memang kalau dikatakan gaji itu bukan gaji gitu kan ya, artinya kededeh artinya penghargaan itu di 200.000 per bulan. 200.000 karena di situ untuk guru honor itu kan ada penganggaran dari dana bos. Dana bos. Jadi masing-masing guru honorer di setiap sekolah itu
menerima honor dari bos itu variatif, ya, tergantung jumlah siswanya di sekolahan itu. Nah kalau untuk program kesehatan sendiri gimana pencapaiannya Pak? Alhamdulillah artinya pemerintah Kota Serang fokus terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Kota Serang alhamdulillah sudah memiliki RSUD Kota Serang, dan alhamdulillah kemarin sudah bisa bekerja sama dengan pihak BPJS, karena di awal pembangunan, di awal diresmikan belum bisa sempat karena ada persyaratan yang belum bisa dilengkapi. Alhamdulillah artinya mulai dari sekarang ini masyarakat Kota Serang bisa mendapatkan pelayanan langsung di RSUD Kota Serang. Nah, baik yang punya terutama yang BPJS, ya, yang BPJS insya Allah artinya di situ sudah tercover semua. Nah untuk aspek sosial Kak, aspek sosial ini kan tentu yang paling rumit ya kan. Betul. Karena banyak sekali kondisi-kondisi sosial yang mungkin kalau kita dilihat dan memang harus diperbaiki. Apa saja yang menjadi prioritas Kak? Nah, prioritas di pemerintah Kota Serang, khususnya di Komisi 2 terutama di Dewan. Nah, ini benar sangat kompleks ya permasalahan sosial, terutama artinya anggaran yang kurang, artinya cukup ya, kurang memadai untuk dinas sosial. Nah, dinas sosial itu beban kerjanya cukup lumayan, artinya berat, terutama untuk menanggulangi kemiskinan ya, kemiskinan apalagi pasca Covid ini, artinya terutama lingkungan kumuh Kota Serang ini sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah artinya dengan beberapa program ini sudah mulai sedikit terselesaikan program-program itu, dan kemudian di tahun 2022 ini terkait masalah penanganan RTLH, rumah tidak layak huni, alhamdulillah artinya bisa dianggarkan di APBD 2022 ini sebanyak 285 RTLH yang akan dibangun dari 2022 ini. Berangkat dari sebagai ketua KNPI Kota Serang dulu ya Kang ya, terus sekarang ketua Komisi 2 dan ketua Kormi Kota Serang. Nah berkaitan dengan Kormi ini Kang, karena ini memang komite baru ya Kang ya di olahraga rekreasi, itu apa saja sih Kang Kormi itu Kang? Jadi Kormi itu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Nah, di dalamnya itu ada beberapa cabang olahraga tradisional, ada olahraga rekreasi, ada petualangan, dan ada tantangan. Nah, di situ olahraga tradisionalnya seperti gobang sodor, terus engrang, kemudian patok lele. Kalau di kita itu terkenalnya dengan gatrik ya. Nah, dengan gatrik, terus hadangan, itu gobang sodor. Nah, olahraga tradisional ini yang warisan nenek moyang kita ini kan udah hampir punah, bukan hampir punah, sudah punah lah gitu kan. Makanya dengan adanya keberadaan Kormi ini, artinya insya Allah olahraga tradisional itu akan artinya diangkat kembali. Kemudian olahraga petualangannya seperti BMX ekstrim, terus kemudian freestyle soccer, kemudian skateboard itu masuk di Kormi. Nah, alhamdulillah kemarin kami sudah mengadakan event di Walantakat tingkat kota Berupa turnamen ya, event itu olahraga tradisional seperti tadi itu gobang, hadangan, terus kemudian engrang, bakiak terompa. Dan insya Allah di bulan Maret ini kita akan mengadakan olahraga seperti senam ya. Di senam ini banyak kan, ada senam jantung, terus kemudian juga ada aerobik, ada zumba dan sebagainya. Itu masuk di Kormi, di bawah naungan Kormi. Dan insya Allah seperti olahraga ekstrim seperti BMX, kemudian freestyle soccer dan skateboard, itu di bulan Maret ini akan diadakan event. Dan alhamdulillah kemarin di bulan November kita mengutus perwakilan atlet dari Kota Serang untuk mengikuti event
tingkat nasional Piala Kemenpora. Alhamdulillah Kota Serang mendapatkan juara 1 dalam olahraga freestyle soccer. Dan alhamdulillah untuk olahraga BMX pun ini kelasnya udah bukan nasional lagi kan, internasional. Itu Kang Heru. Ya sekarang dia tinggal di mana? Di Australia. JTFF ya. Iya betul itu. Dan insya Allah artinya beberapa cabang olahraga ini mulai di bulan Maret ya, Maret April ini sudah mulai akan diadakan kembali. Soccer itu apa kan? Freestyle soccer itu adalah olahraga ketangkasan bola. Olahraga bola biasa yang apa namanya? Pakai tangan, kemudian biasa dioper ke punggung sampai ke kaki, tapi jangan sampai jatuh ke tanah itu. Nah Kang, setelah 2 periode menjalankan aktivitas sebagai anggota legislatif, apa sih Kang harapan ke depannya dan mungkin target Kang Jumadi ini yang belum tercapai sampai hari ini untuk program tentunya ke masyarakat? Harapan saya ketika saya dipercaya untuk menjadi wakil rakyat, mewakili masyarakat Bengkulu, saya bisa berbuat artinya untuk masyarakat. Tapi alhamdulillah artinya beberapa aspirasi masyarakat di tahun 2022 ini insya Allah di 6 kelurahan ya, itu akan ada aspirasi dari Dewan. Insya Allah ada 6 titik di 3 kelurahan yang akan dibangun. Dan kemudian artinya saya belum bisa maksimal untuk berbuat untuk masyarakat Olataka dengan Kecamatan Curug, tapi insya Allah artinya tiap tahun pun artinya saya selalu berkoordinasi dengan Pak Camat, dengan SKPD terkait beberapa program itu alhamdulillah bisa direalisasikan. Dan kebetulan pada hari ini kan rapat musyawarah tingkat kecamatan tadi untuk dolpun sembarangan ya, dolpun sembarangan. Insya Allah dari saya pribadi itu saya akan membantu di tahun 2022 ini untuk masyarakat yang belum punya MCK, itu saya 40 rumah yang akan saya bangun dengan dana saya pribadi. Dan insya Allah mungkin untuk dari 40 itu sama jenjang 1 tahun ya, bertahap pada keterbatasan mungkin keuangan saya. Dan insya Allah yang 10 titik itu nanti di kelurahan Walantaka, kemudian yang 10 titik lagi 15 titik lagi itu di kelurahan Nyapa. Yang 2 titik ini nanti saya koordinasi dengan Pak Camat. Jadi jumlahnya 40 MCK insya Allah yang akan saya sumbangkan dari dana saya pribadi. Demikian bincang santai kami dengan Kang Jumadi, Ketua Komisi 2 anggota DPRD Kota Serang. Beliau sangat humble sekali dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi Kang dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Terima kasih warga Banten. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.